Assalamualaikum, kembali lagi di channel Novidiana. Dukung terus yuk channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Kita lanjutkan saja cerita Nikah Kilat bab ke-45 dengan judul Aku Mencintaimu. Ralin memandang Ethan, harap-harap cemas. Nanti kalau di rumah aku akan cerita ada apa di 5 tahun yang lalu, oke? Kata Ethan. Ralin mengangguk dan tersenyum. Sedikit demi sedikit dia akan terbuka. Aku harus tetap sabar dan tidak akan memaksanya, batin Ralin. Mas, ini sudah selesai. Harganya 35.000, kata penjual martabak itu. Ethan menyerahkan uang 50.000. Ambil aja pak kembaliannya, kata Ethan. Terima kasih pak, kata penjual martabak itu. Kita jalan kaki aja ini, kamu gak capek? Tanya Ethan. Ralin menggeleng. Ya udah, kita jalan kaki lagi ya, kata Ethan. Ralin tersenyum dan menggandeng tangan Ethan. Ini mereka yang minta kok, bukan aku, kata Ralin sambil mengerus perutnya. Oke, mereka yang minta, kata Ethan sambil tersenyum. Ralin juga ikut tersenyum dan merapatkan lagi gandengannya. Sampai di rumah, Ralin duduk di meja makan, menunggu Ethan mengambil piringnya. Berapa potong? Tanya Ethan. 3 potong cukup, kata Ralin. Ethan meletakkan 3 potong martabak di piring depan Ralin. Ia saat melihat ada campuran jamur, Ralin membekap mulutnya. Loh, kenapa? Tanya Ethan. Itu ada jamurnya, aku. Ralin segera berjalan cepat ke arah kamar mandi. Kenapa? Tanya Ethan khawatir. Ada jamurnya, kata Ralin. Kenapa jamurnya? Tanya Ethan. Aku tidak tahu. Saat melihat jamur, rasanya mau muntah, mual gitu loh, katanya. Ya udah, tidak usah dimakan, kata Ethan. Tapi kamu yang makan ya, kata Ralin. Ethan mengangguk pasrah. Ethan duduk di meja makan sambil menatap martabak telur yang ia beli tadi. Sedangkan Ralin menopang dagunya, melihat Ethan yang mulai makan dengan enggan. Ralin tersenyum. Melihat Ethan, ia rela menahan mualnya demi melihat Ethan makan. Ethan menatap wajah merah Ralin yang menahan mual. Muntahkan saja, tidak usah ditahan, kata Ethan. Ralin langsung berlari ke kamar mandi, memuntahkan air saja. Seperti biasa, Ralin mengelap mulutnya dan menatap Ethan dengan mata berkaca-kaca akibat muntahnya tadi. Istirahatlah, ayo, ajak Ethan. Maaf, gumam Ralin saat Ethan membantunya berbaring. Maaf untuk apa? Tanya Ethan. Kamu harus makan martabaknya. Aku tahu kamu tidak begitu suka telur, kata Ralin. Shh, tidak apa-apa, istirahatlah, kata Ethan yang ikut berbaring di samping Ralin. Ethan menunggu Ralin yang sedang menyiapkan sarapan yang dibantu Mak Jas. Semenjak Ralin hamil, Mak Jas jarang pulang ke rumahnya karena kasihan Ralin jika bekerja sendiri di kehamilan mudanya. Ralin membawa nasi goreng Jawa buatannya untuk Ethan. Silakan dinikmati, kata Ralin. Ralin duduk di samping Ethan. Ia menikmati cookies dan ramuan untuk menghilangkan mualnya. Itu resep dari bundanya. Ganti baju, kita akan ke dokter sebelum kita ke bandara, kata Ethan. Ralin mengangguk dan beranjak menuju kamarnya. Tak lama Ethan menyusulnya. Tidak perlu membawa baju banyak, kita di sana cuma 2 hari, kata Ethan. Iya, kita ke dokter kandunganku ya, kata Ralin. Ethan diam. Dia belum menjelaskan kenapa ia pergi ke Singapura tanpa pamit dengan Ralin. Karena kesalahpahamannya. Ethan, panggil Ralin. Ethan tersadar saat tangan Ralin memegang pipinya. Memikirkan apa? Tanya Ralin.
Ethan duduk di tepi ranjang diikuti Ralin. "Maafkan aku," kata Ethan. "Maaf untuk apa?" tanya Ralin. Tidak mengerti kenapa tiba-tiba Ethan meminta maaf. "Aku sudah salah paham padamu," katanya. "Aku tidak mengerti. Aku mendapat dari nomor tidak dikenal fotomu sedang berpelukan dengan seorang pria di rumah sakit. Aku kecewa, sangat kecewa," kata Ethan. "Di rumah sakit?" tanya Ralin. "Iya, makanya saat itu aku bersikap cuek padamu. Dan saat itu aku juga melihatmu berpegangan tangan dengan pria itu. Dari situ aku mempercayai kalau kamu benar ada main dengan pria itu. Aku kecewa. Akhirnya aku putuskan untuk menggantikan Fadil untuk pergi ke Singapura." Penjelasan Ethan membuat Ralin mengerti. "Hei, yang di rumah sakit itu Abang Vian. Dia saudara susuan aku," kata Ralin. "Iya, maaf, aku tidak minta penjelasan dulu. Lain kali aku akan bertanya dulu," kata Ethan. "Jadi, kamu pergi bukan karena aku bertanya soal..." Ralin memberi jeda pada bicaranya. Karena takut Ethan marah jika dia menyebut nama Intan. "Soal Intan?" tanya Ethan. Ralin memandang Ethan tidak percaya. "Kenapa?" tanya Ethan melihat tatapan heran Ralin. "Maaf soal itu juga. Kalau ada waktu aku akan cerita. Kamu memang berhak tahu kok," kata Ethan. "Ethan?" panggil Ralin. Jawabnya. Ralin langsung meluk Ethan. "Kenapa?" tanya Ethan. Ralin menggeleng. Ia masih belum percaya. Karena Ethan akan menceritakan masa lalunya. Meskipun ia pernah mendengarnya dari Mak Jas, tapi Ralin merasa senang karena Ethan ingin menceritakan langsung. "Ayo, nanti keburu siang. Pesawatnya jam 11 nanti. Sekarang sudah jam 8. Ayo," ajak Ethan. Ralin mengangguk dan mengikuti langkah Ethan sambil membawa tasnya. Ralin melangkah menuju ruang Vian. Sebenarnya Vian hari ini libur, tapi tadi Ralin menghubunginya. Terpaksa dia datang ke rumah sakit. Pintu diketuk dan keduanya masuk ketika ada suara memintanya masuk. Vian tersenyum melihat Ralin yang sangat berbeda dari yang ia temui 3 bulan lalu. "Pagi sayang," sapa Vian sambil memeluk Ralin. Seperti biasa tanpa mempedulikan tatapan tidak suka Ethan. Seolah menyadari, Vian melepas pelukannya. "Abang, kenalin, ini suami Ralin, Ethan Timothy. Tan, ini Bang Vian, saudara susuanku," kata Ralin, memperkenalkan Ethan dan Bang Vian. Ethan mengangguk. "Ada apa? Bukannya jadwal periksamu masih 3 minggu lagi?" tanya Vian. "Aku dan Ethan ingin ke Surabaya. Apa tidak apa-apa untuk wanita hamil sepertiku?" tanyanya. "Tidak apa, asal kamu merasa baikan dan pergantian suhu di pesawat bisa menyebabkan tubuh lemas, pusing, dan mual. Jadi aku sarankan bawa obat untuk itu," saran Vian. "Bagaimana dengan radiasi? Apa aman?" tanya Ethan. "Aman. Radiasi yang ditimbulkan dari mesin detektor itu kecil, tidak seperti radiasi yang ditimbulkan di ruang ronsen. Jika kalian ragu, bilang saja kepada petugasnya," kata Vian. Ethan dan Ralin mengangguk mengerti. "Aku kemarin bertemu Dewi. Dia bilang Bibi sakit parah. Aku ingin melihatnya," kata Ralin. "Benar sekali, bibimu menderita kanker rahim. Sudah stadium 3 dan harus segera dioperasi. Makanya Dewi mau ikut aku dulu. Dia bekerja di cateringan tunanganku," kata Vian. "Iya, kami kesana bersama Dewi," kata Ralin. Ethan hanya diam saja. Dia masih tidak enak hati dengan Vian. Ralin yang baru menyadari perubahan sikap Ethan pamit pada Vian. "Ya udah Bang,
Kami pamit dulu, makasih, pamit Ralin. Hati-hati, kata Vian sambil memeluk Ralin, membuat Ethan semakin panas. Permisi, kata Ethan, keluar ruangan. Vian sambil menarik pinggang Ralin supaya mendekat padanya. Vian hanya geleng-geleng kepala. Perjalanan menuju bandara didominasi dengan keheningan, karena dari tadi Ethan hanya diam saja. Ralin yang mulai bosan dengan hening mulai mengajak Ethan bicara. Kenapa diam saja? Tanya Ralin. Tak ada jawaban. Cemburu? Tanya Ralin. Sudah tahu nanya, kata Ethan. Persis anak kecil, membuat Ralin tersenyum. Jangan cemburu lah. Masa sama Abang Vian cemburu? Dia kan cuma saudaraku. Tahu saudara, tapi tak perlu juga kali peluk-peluk, kata Ethan. Lolo, suamiku cemburu. Lucu deh, kata Ralin sambil mengusap lengan Ethan. Ethan yang diperlakukan seperti itu seketika mencair. Ia menahan senyumnya. Tidak usah cemburu, kan Karalin hanya milik Ethan Timothy. Dan cuma cintanya sama Ethan Timothy saja, kata Ralin. Mendengar cinta dari mulut Ralin, Ethan menginjak rem mobilnya. Dengan mendadak, untung di belakang sepi. Astaga, Ethan ada apa? Tanya Ralin. Kaget, untung dia memakai seatbelt. Kalau tidak, pasti keningnya mencium dashboard mobil. Kamu ngomong apa tadi? Tanya Ethan. Ada apa? Ulang Ralin. Tidak, sebelumnya, kata Ethan tidak sabar. Apa? Aku bingung, kata Ralin. Ayo Ralin, kamu tadi bilang apa? Desak Ethan. Ralin berpikir sejenak. Apa yang diomongkan Ralin sebelumnya? Oh, cintanya Ralin hanya untuk Ethan Timothy. Salah ya? Tanya Ralin. Ethan tersenyum dan langsung memeluk Ralin. Kamu bilang cintanya Ralin untuk Ethan? Iya, jawab Ralin. Kamu cinta aku, Ralin? Tanya Ethan dengan nada senang. Kau mendekannya, Ethan, kata Ralin mengingatkan. Oh, maaf, kata Ethan. Coba katakan kamu mencintaiku, pinta Ethan. Aku mencintaimu, kata Ralin. Lagi, pintanya. Aku mencintaimu. Lagi, pintanya lagi, sambil menjalankan mobilnya menuju bandara. Ralin, cinta Ethan, teriaknya membuat Ethan tertawa senang. Terima kasih. Bab 45 selesai. Kita lanjut bab ke-46 ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.